Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1621. Wajah Gao Yuan menunduk dan dia berkata dengan suara dingin, "Apa maksudmu?" Terhadap niat membunuh Gao Yuan, Ye Yuan sama sekali tidak peduli. Dia hanya berkata dengan dingin, "Tetua Gao, menurutmu tuan kecil ini memiliki temperamen yang baik kan? Awalnya, itu tidak terlalu merepotkan, tapi kamu bersikeras mengipasi api di sini, menggunakan apa yang disebut alasan baik umat manusia untuk datang dan menekanku, jelas-jelas kamulah yang mendambakan harta berharga itu, tapi kemudian kamu bersikeras berpura-pura berpenampilan bijaksana dan menakjubkan, apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai anak berusia 3 tahun? Mencoba untuk menekanku kan? Ini semua akibat dari membuatku jijik." Adegan itu hening, semua orang memandang Ye Yuan dengan takjub. Berani berbicara dengan pusat kekuatan alam Dewa Surgawi setengah langkah seperti ini, Ye Yuan mungkin adalah salah satu dari jenisnya. Meskipun Dewa Surgawi setengah langkah bukanlah pembangkit tenaga Dewa Surgawi yang asli, begitu dia mengambil langkah ini, itu adalah eksistensi yang bisa memandang rendah dunia. Oleh karena itulah mengapa orang-orang itu ingin menjilat Gao Yuan dan memeras Ye Yuan. Dada Gao Yuan seperti mengepul, geram hingga dia membusungkan dada dengan berat. Ekspresinya sangat suram, sedingin es hingga ekstrim saat dia berkata dengan suara dingin, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu?" Aura Dewa Surgawi setengah langkah dilepaskan, tekanan kuat menyelimuti semua orang sekali lagi. Tapi Ye Yuan tidak sedikit pun takut dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kaulah yang tidak berani. Begitu banyak orang yang menungguku untuk menurunkan mereka, jika kamu membunuhku, kamu akan menjadi musuh bersama umat manusia." Gao Yuan tersedak saat mendengarnya, momentum mengesankan yang baru saja terkondensasi segera lenyap tanpa jejak. Bajingan ini, sebenarnya membalikkan keadaan tanpa dia disadari. Sekarang, anak ini benar-benar menggunakan alasan ini untuk datang dan mengancamnya. Dan sepertinya dia tidak dapat menemukan alasan lain untuk membalas. Gelombang mengerikan terjadi di jantung Zheng Qi di satu sisi. Ye Yuan bocah nakal ini, tidak hanya bakatnya yang sangat menakutkan, kemampuannya juga sebenarnya sangat luar biasa. Awalnya, jika salah langkah, kota kekaisaran elang surgawi dan dia akan terseret ke dalam air. Tapi dalam sekejap, situasinya dibalik oleh Ye Yuan. Sekarang, Ye Yuan melakukan skakmat terbalik padanya, Gao Yuan hanya bisa menjadi seorang bisu yang memakan satu dosis obat pahit, menderita penghinaan dalam diam. Namun melihat Gao Yuan yang terpuruk, Zheng Qi benar-benar tiada henti menyegarkan hatinya. Gao Yuan sangat marah, dia ingin merobek Ye Yuan dengan tangannya. Tapi apa yang dikatakan Ye Yuan benar, dia benar-benar tidak berani. Gao Yuan mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, "Sebutkan harganya." Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia benar-benar dipaksa hingga dia benar-benar bingung harus berbuat apa oleh bocah nakal yang masih basah kuyup di belakang telinganya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Buatlah sedikit lebih murah untukmu, satu harta mistik penguasa ilahi untuk 2 orang." Mata Gao Yuan melebar dan dia meraung, "Apa katamu? Untuk berpikir bahwa kamu bisa mengatakannya. Apakah menurutmu harta mistik penguasa ilahi adalah barang biasa?" Semua orang di belakang Ye Yuan saling memandang tanpa berkata-kata, penuh keterkejutan. Tetua Ye Yuan ini benar-benar menuntut harga selangit. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, "Kamu, pusat kekuatan alam Dewa Surgawi setengah langkah, tidak bisakah kamu memiliki beberapa barang harta mistik penguasa ilahi yang tidak berguna bagimu? Menggunakan mereka untuk menukar kesempatan keberuntungan bagi generasi muda kota kekaisaran yang paling damai, itu terlalu berharga, atau apakah kamu egois sampai kamu tidak bersedia berkontribusi pada kota kekaisaranmu?" Gao Yuan marah sampai dia mengibaskan janggutnya dan melotot, tapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Bocah ini lidahnya sangat tajam. "Aku mempunyai harta mistik penguasa ilahi, tetapi mengapa aku harus memberikannya kepadamu tanpa alasan? Nak, jika kamu berani meminta barang-barang orang tua ini, berhati-hatilah karena hal itu akan membuatmu meledak dan bisa membunuhmu." Gao Yuan berkata dengan kejam. Nafsu makan tuan kecil ini sangat ganas, tidak perlu kamu khawatir tentang hal itu, cepatlah, jangan membuang waktu, semua orang menunggu untuk turun. Ye Yuan berkata dengan dingin. Gao Yuan seperti memeras pasta gigi, mengeluarkan 3 harta mistik penguasa ilahi,
dan berkata dengan suara dingin, "Bocah, jika kamu makan makanan orang tua ini, pada akhirnya kamu harus memuntahkannya." Ye Yuan menerima harta mistik penguasa ilahi, langsung melemparkan pedang Ning Tianping, dan berkata dengan dingin, "Kamu belum memiliki harta mistik penguasa ilahi kan? Pedang ini akan kuberikan kepadamu, siapa di antara kalian yang masih belum memiliki harta mistik penguasa ilahi?" Ning Tianping sebagai pelindung menara bela diri dan pengikut Ye Yuan tentu saja ikut serta. Dia menerima pedang panjang itu, hatinya sangat gembira. Meskipun keluarga Ning adalah keluarga besar kota Kekaisaran Elang Surgawi, mustahil untuk memiliki harta mistik penguasa ilahi di tangan semua orang. Hanya Gao Yuan, orang tua abadi seperti ini, seseorang yang tidak tahu berapa banyak alam mistik, melakukan berapa banyak skema, dapat memiliki begitu banyak harta mistik penguasa ilahi padanya. Meskipun Ning Tianping sudah hampir menjadi penguasa ilahi surga lapis ketiga, dia benar-benar tidak memiliki harta mistik penguasa ilahi. Sekarang karena dia memiliki harta mistik penguasa ilahi, dia yakin bahwa mengalahkan pembangkit tenaga penguasa ilahi surga lapisan ketiga seharusnya bukanlah hal yang sulit. Bahkan ketika bertemu dengan penguasa ilahi lapisan keempat, dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Ning Tianping membungkuk dan berkata, "Terima kasih banyak, Tetua Ye." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kamu mengikutiku, jadi aku harus memberimu beberapa manfaat." Segera, Ye Yuan juga membagikan dua harta mistik penguasa ilahi lainnya, membuat gelisah orang-orang yang mendapatkannya. Pihak kota Kekaisaran Elang Surgawi sangat bersemangat, karena menghitung berdasarkan jumlah orang, pihak lawan setidaknya harus mengeluarkan dua harta mistik penguasa ilahi untuk dapat membawa semua orang pergi. Cukup banyak orang yang datang dari kota Kekaisaran yang paling damai kali ini, jika dijumlahkan, ada hampir 20 orang. Menghitung Gao Yuan, ada 4 orang di atas penguasa ilahi surga lapis ketujuh, jika masing-masing membawa 2 hingga 3 orang, masih ada sekitar 10 orang. Jika mereka ingin semuanya turun, mereka harus menggunakan harta mistik penguasa ilahi. Gao Yuan mengertakkan gigi dan berkata, "Mo Hui, Zhu Yuncai, kalian masing-masing mengambil harta mistik penguasa ilahi lainnya." Mo Hui dan Zhu Yuncai ini keduanya adalah pusat kekuatan penguasa surga berlapis 8. Mendengar kata-kata Gao Yuan saat ini, hati mereka berlumuran darah. "Kamulah penyebab masalah, sekarang, kamu ingin kami membersihkan pantatmu." Namun menghadapi Gao Yuan, mereka berani marah namun tidak berani berbicara, mereka masing-masing hanya bisa mengambil harta mistik penguasa ilahi. Setelah Ye Yuan mendapatkannya, dia segera membagikannya. Dengan ini, kekuatan pihak kota Kekaisaran Elang Surgawi meningkat pesat. Zheng Qi berkata, "Ye Yuan, begitu banyak harta mistik penguasa ilahi, mengapa kamu tidak menyimpannya sendiri?" Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Apakah kepala tetua merasa bahwa aku adalah seseorang yang tidak memiliki harta mistik penguasa ilahi?" Oh, Zheng Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengarnya. Ye Yuan saat ini seperti orang kaya baru, memancarkan aura seorang taipan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ini adalah 5 harta mistik penguasa ilahi, dia memberikannya tanpa berkedip begitu saja. Ketika Gao Yuan melihat pemandangan ini, dia menjadi semakin marah, hampir memuntahkan seteguk darah. "Kamu tidak kekurangan harta mistik penguasa ilahi, lalu untuk apa kamu menipuku?" Ye Yuan sepertinya telah memahami pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku hanya merasa bahwa pusat kekuatan seperti Tetua Gao harus sedikit bersimpati dengan seniman bela diri tingkat bawah. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa menggunakan benda-benda ini, jadi mengapa tidak mengeluarkannya dan membiarkan semua orang meningkatkan kekuatan mereka. Dengan cara ini, kekuatan kolektif umat manusia juga akan meningkat secara signifikan, bukan begitu? Meskipun menurutku Tetua Gao tidak enak dipandang, dia dianggap telah berkontribusi pada umat manusia dengan ini. Jika ada yang mendapat kesempatan beruntung, kamu harus ingat bahwa dia baik padamu." Bocah ini sungguh mengerikan. Ya ampun, kepalaku, Tetua Gao, kamu harus santai saja, kamu adalah sosok kelas berat umat manusia, sebuah eksistensi yang mungkin melangkah ke alam dewa surgawi. Jika sesuatu terjadi, apa yang akan kami lakukan? Ye Yuan buru-buru berkata. Zheng Qi mendengar kekhawatiran lucu Ye Yuan, tertawa sampai dia tidak bisa menutup mulutnya di satu sisi. Dalam beberapa puluh ribu tahun ini, dia benar-benar belum pernah tertawa sebahagia hari ini. "Baiklah, ini sudah berlarut-larut, jangan biarkan ras iblis mengambil inisiatif, kita harus segera turun. Suatu saat, ketika aku menggunakan hukum tata ruang,
tidak ada dari kalian yang bisa menekanku. Jika tidak, jika kamu tersesat di antar ruang, jangan salahkan aku, kata Ye Yuan. Saat itu, ketika Ye Yuan turun ke jurang maut, yang dia andalkan adalah kayu roh magnet asal. Saat ini, dia tidak lagi membutuhkannya. Dengan pemahamannya tentang hukum tata ruang, turun bukanlah sesuatu yang sulit. Namun meski begitu, sekelompok besar orang mereka masih turun selama sehari semalam sebelum bersentuhan dengan dasar. Tidak baik. Wah, ranahku sedang ditekan. Milikku juga sedang ditekan. Saat ini aku hanya memiliki kekuatan penguasa ilahi lapis pertama. Apakah kalian semua memperhatikannya? Medan gaya di sini terlalu kuat. Tidak ada cara untuk terbang sama sekali. Saat mendarat, teriakan ngeri semua orang terdengar. Jelas sekali, situasi ini sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Pusat kekuatan penguasa ilahi tidak bisa terbang, wilayah mereka ditekan. Situasi seperti ini membuat mereka merasa tidak nyaman. Terlebih lagi, medan gaya di sini terlalu kuat, membuat mereka merasa bahkan bernapas pun agak sulit. Mereka tidak terbiasa dengan hal itu. Ekspresi Gao Yuan sangat jelek, karena ranahnya juga sedang ditekan. Saat ini, itu hanya sekedar penguasa ilahi lapis keempat. Penindasan seperti itu membuatnya sedikit lebih khawatir dengan ekspedisi kali ini. Namun, saat tatapannya beralih ke Ye Yuan, ekspresinya menjadi lebih gelap. Tingkatan Ye Yuan sebenarnya tidak berbeda dengan sebelumnya. Sepertinya dia tidak terpengaruh kekuatan penindasan sama sekali. Penemuan ini membuatnya sangat tidak senang. Sebaliknya, semua orang di kota Kekaisaran Elang Surgawi telah lama mempersiapkan mentalnya karena peringatan Ye Yuan dan tidak membuat keributan besar seperti yang lain. Medan magnet asal Ye Yuan diam-diam dilepaskan dan mengurangi sebagian besar medan gaya di bawahnya. Sisanya tidak terlalu berpengaruh padanya. Baiklah, semuanya, jangan panik. Penindasan alam ini tidak hanya ditujukan pada kita saja, pusat kekuatan ras iblis juga akan mengalami penindasan. Hanya saja kita belum mengetahui bahaya apa yang dimiliki tempat ini. Jadi sebaiknya semuanya lebih berhati-hati, dan berhati-hati jangan sampai terpisah, kata Ling Zikun. Orang-orang ini juga pernah mengalami tontonan besar sebelumnya. Setelah mengalami kepanikan pertama, mereka segera menerima kenyataan dan menenangkan diri. Selain kota Kekaisaran Sungai Abadi, ada orang-orang dari 3 kota Kekaisaran besar yang datang untuk mendukung mereka kali ini. Mereka masing-masing adalah kota Kekaisaran yang paling damai, kota Kekaisaran Dersun, dan kota Kekaisaran Elang Surgawi. Di antara 3 kekuatan besar ini, jelas merupakan kekuatan kota Kekaisaran perdamaian tertinggi yang terkuat, diikuti oleh kota Kekaisaran Elang Surgawi. Dan kota Kekaisaran Dersun hanya mengirimkan sesepuh penguasa ilahi lapis ke-8, dia sudah dianggap sebagai yang terlemah. Sementara kota Kekaisaran Sungai Abadi mengirimkan total 30 orang lebih kali ini. Selain Ling Zikun dan ahli penguasa ilahi lapis ke-9 ini, masih ada 2 pusat kekuatan penguasa ilahi lapisan 8. Susunan pemain ini sudah dianggap cukup mengesankan. Hanya saja sekarang, selain Gao Yuan, Dewa Surgawi setengah langkah ini ditekan menjadi penguasa ilahi lapis ke-4, pusat kekuatan penguasa ilahi lapis ke-9 lainnya semuanya ditekan menjadi penguasa ilahi lapis ke-3. Alam Dewa Ilahi tingkat menengah semuanya ditekan hingga menjadi penguasa ilahi lapis ke-2. Alam Dewa Ilahi tahap awal semuanya ditekan hingga menjadi penguasa ilahi lapisan pertama. Hasil ini jelas tidak terduga sebelum turun. Sekelompok orang maju secara berkelompok. Dikelilingi oleh bebatuan bergerigi dengan bentuk yang aneh, bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh, cahayanya sangat redup, semua orang menyalakan api ilahi sebelum mereka hampir tidak bisa melihat jalannya. Kita belum menemukan jejak ras iblis sampai sekarang. Mungkinkah mereka tidak dapat menemukan jalan turun? Ling Zikun tiba-tiba berkata, kata-katanya sedikit memancarkan kegembiraan. Mata Gao Yuan berbinar saat mendengarnya dan berkata, jika seperti ini, maka peluang kita mendapatkan kesempatan keberuntungan akan meningkat pesat. Penguasa ilahi lapis ke-8 kota Kekaisaran Dersun, Zuo Qing, berkata, aku tidak percaya bahwa ras iblis juga memiliki pusat kekuatan yang memahami hukum tata ruang. Yang bisa turun mungkin tidak banyak, kita memiliki begitu banyak orang, memberantas mereka mudah dilakukan. Tapi Ye Yuan berkata, kalian terlalu banyak berpikir. 100 tahun yang lalu, ras iblis telah menciptakan kapal terbang yang dapat melayang di atas jurang alam. Dengan kekuatan dari pusat kekuatan alam penguasa ilahi dan pergi bersama dengan kapal terbang itu, pusat kekuatan ras iblis mungkin sudah lama turun sebelumnya.
Kata-kata Ye Yuan mirip dengan seember air dingin yang memercik ke kepala mereka dan langsung membuat mereka merinding. Hahaha, tetap saja anak ini yang paling cerdas. Apa gunanya menjadi pintar? Bukankah dia masih harus mati di sini? Manusia-manusia ini benar-benar sekelompok orang bodoh, yang masih berharap kita tidak datang, hahaha. Pada saat ini, serangkaian suara tak terkendali tiba-tiba terdengar di mana-mana, membuat wajah semua orang berubah drastis. Orang yang mengatakan ini hanyalah pusat kekuatan ras iblis. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka tiba-tiba dikepung. Yang paling penting, mereka melihat ke segala arah dan tidak dapat menemukan jejak pusat kekuatan ras iblis sama sekali. Hanya mendengar suaranya, tidak melihat orangnya. Anjing iblis, keluarlah. Kemampuan macam apa untuk menyelinap secara sembunyi-sembunyi? Jika kamu memiliki kemampuan, lakukan pertarungan terbuka. Dasar sekelompok kura-kura pengecut. Raungan para pusat kekuatan manusia terlihat agak ganas namun pada dasarnya lemah. Mereka ingin mengusir pusat kekuatan ras iblis, tapi bagaimana pusat kekuatan ras iblis mau melakukan apa yang mereka inginkan? Ye Yuan tiba-tiba berkata, jangan berteriak lagi. Kita sudah masuk ke dalam arai besar yang dibuat oleh ras iblis. Mereka tidak jauh dari kita saat ini, hanya saja kalian tidak dapat melihatnya. Saat semua orang mendengar, wajah mereka berubah. Pembangkit tenaga ras iblis ini jelas sudah lama melakukan penyergapan, hanya menunggu mereka masuk ke dalam perangkap. Sebuah suara yang penuh dengan sarkasme berkata sambil mencibir, anak ini memiliki beberapa kemampuan, untuk benar-benar dapat menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam formasi arai. Tapi tidak ada gunanya, formasi awan iblis pemakan jiwa ini adalah formasi dewa peringkat 4 puncak. Sekalipun para penguasa ilahi lapis ke-9 terjebak di dalamnya, kematian juga sudah pasti. Terlebih lagi, wilayah kalian semua sedang ditekan saat ini. Ekspresi Gao Yuan menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa dia belum melihat harta karun itu dan sudah terjebak dalam situasi putus asa. Formasi ilahi peringkat 4 puncak, jika ranahnya tidak ditekan, ingin untuk melarikan diri tentu saja tidak masalah. Tapi sekarang, dia hanyalah penguasa ilahi lapis keempat. Bagaimana cara melarikan diri? Mungkinkah dia benar-benar akan mati terlebih dahulu sebelum mencapai kesuksesan dalam ekspedisinya? Kalian semua menikmati kekuatan formasi awan iblis pemakan jiwa dengan baik. Harta mistik Xiantian ini akan menjadi milik ras iblis kita. Selesai berbicara, awan kabut merah muncul dari udara tipis, mengelilingi semua orang di dalamnya. Kabut merah memenuhi udara, sangat gelap sehingga mereka tidak dapat melihat tangan masing-masing sama sekali di depan. Semua orang sudah kehilangan jejak temannya. Tiba-tiba, seseorang di antara manusia berteriak, menebas ke arah rekan di sampingnya dengan pedang. Orang itu lengah, kepalanya langsung dipenggal dan sudah mati. Formasi awan iblis pemakan jiwa ini mampu memberikan efek pada jiwa dewa sang seniman bela diri, membuat mereka menghasilkan ilusi, dan saling membunuh. Untuk sesaat, teman-teman yang mereka lihat semuanya menjadi pasukan ras iblis, sangat menyeramkan. Orang-orang ini menyerang secara brutal, mempertaruhkan nyawa satu sama lain, seolah-olah mereka menjadi musuh bebuyutan. Secercah cahaya merah melintas di mata Ye Yuan, sepertinya menembus hamparan kabut merah ini. Segera setelah itu, sosoknya bergerak, menghilang dari pandangan orang-orang. Di antara pasukan ras iblis, alis Peng Hin sedikit berkerut, dan dia berkata kepada Dien, apakah kamu merasa bahwa anak yang tadi sangat mirip dengan seseorang? Dengan munculnya harta mistik Xiantian kali ini, Aula Yamadara dan kota Kekaisaran Anggrek terkemuka membentuk kesepakatan diam-diam, mengirimkan sekelompok besar pusat kekuatan ke sana. Peng Hin dan Dien ada di antara mereka. Dien tidak mengenal Ye Yuan, tapi kesan Peng Hin terhadap Ye Yuan sangat mendalam. Pada saat ini, Peng Hin akhirnya menemukan sedikit tanda ada yang tidak beres. Dien berkata dengan agak bingung, maksudmu? Peng Hin berkata, astaga. Saat itu, Yuan Ye itu menyamar sebagai iblis. Bukankah penampilannya sangat mirip dengan anak itu tadi? Dien merenung ketika mendengar itu. Dia tiba-tiba terbangun dan berkata, jika kamu tidak mengatakannya, aku benar-benar tidak dapat mengingatnya. Itu dia. Bukan karena Dien pelupa, tapi Ye Yuan dalam kondisi manusia dan Ye Yuan dalam kondisi ras iblis, aura dan wataknya sangat berbeda. Ditambah lagi Ye Yuan melakukan beberapa modifikasi pada penampilannya, itulah sebabnya Dien tidak mengenalinya. Sekarang, karena diingatkan oleh Peng Hin, Dien tiba-tiba menyadarinya. Dien berkata dengan suara yang jelas, tunggu.
Ayo kembali dulu. Dien adalah tokoh penting kelompok iblis ini. Kata-katanya tentu saja sangat efektif. Pemimpin lainnya, Qiao An, berkata, ada apa, Dien? Mungkinkah manusia itu masih memiliki kemungkinan untuk melarikan diri dari formasi awan iblis pemakan jiwa? Dien berkata, jika hanya orang-orang itu, tentu saja tidak mungkin. Tapi ada variabel yang sangat besar di antara mereka. Qiao An agak terkejut ketika dia berkata, Iguruak yang kalian bicarakan tadi. Namun, hanya dengan berada di alam dewa asal, apakah dia benar-benar tangguh? Peng Hin berkata sambil tersenyum dingin, dia bermain-main dengan seluruh kota kekaisaran anggrek terkemuka dan aula Yama darah di telapak tangannya, dan akhirnya, bahkan mendapatkan harta berharga itu dan mundur. Apakah menurutmu dia tangguh atau tidak? Meskipun mereka tidak mengetahui nilai aula ekstrim ungu, gunakanlah pantat seseorang untuk berpikir, mereka juga akan tahu bahwa itu pastinya adalah harta yang sangat berharga. Qiao An sangat terkejut dan berkata, anak nakal ini yang membuat kalian semua menderita kerugian tragis terakhir kali. Peng Hin berkata sambil tersenyum dingin, bajingan itu, aku akan tetap mengenalinya meskipun dia berubah menjadi abu. Kali ini, aku akan memberitahu dia apa yang disebut keputusasaan. Dalam kabut merah, mata Gao Yuan merah padam. Dia sudah hampir tidak tahan lagi. Formasi arai ini terlalu kuat. Dengan kekuatan jiwa ilahi, dia sebenarnya tidak mampu menolaknya. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap terjaga, kesadarannya masih semakin kabur. Sialan, orang tua ini telah berkeliaran tanpa hambatan seumur hidup, bagaimana mungkin aku bisa terbalik di selokan ini? Gao Yuan meraung, ingin segera keluar dari arai besar. Namun kesadarannya menjadi semakin kabur. Tiba-tiba, suara keras terdengar. Gao Yuan segera merasakan jiwa ilahinya mereda, memulihkan kejernihannya. Ini, apa yang terjadi di sini? Apa yang baru saja aku lakukan? Kakak, siapa yang membunuhmu? Aku akan membalas dendam untukmu. Itu, Penatua Yelah yang menyelamatkan kita. Tidak jauh dari sana, ada basis formasi yang hancur di samping Ye Yuan. Dan di sekitarnya sudah ada beberapa basis formasi yang hancur. Jelas sekali, ini semua dilakukan oleh Ye Yuan. Terima kasih banyak atas anugerah penyelamatan hidup dari Penatua Ye. Semua berkat Penatua Ye. Kalau tidak, kita akan musnah seluruhnya. Penatua Ye memang tidak biasa. Orang tua ini mengagumimu. Semua orang datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Ye Yuan satu demi satu. Jika bukan karena Ye Yuan, mereka mungkin sudah jatuh ke tangan musuh sekarang. Hanya saja dalam hati mereka sangat terkejut. Mengapa Ye Yuan tidak terpengaruhkan sedikit pun di dalam arai besar ini? Arai besar ini langsung berpengaruh pada jiwa ilahi, namun jiwa ilahi Ye Yuan memiliki mutiara penekan jiwa yang menjaganya. Bagaimana arai besar ini tidak bisa merusaknya sedikit pun? Dan mata surgawi bulan matahari milik Ye Yuan memiliki efek menghancurkan ilusi, membuatnya menemukan basis formasi ini dengan sangat cepat. Selama basis formasi dihancurkan, arai besar secara alami akan rusak. Zheng Qi masih menyimpan rasa takut di hatinya sampai sekarang. Dia sekarang menyadari bahwa membawa Ye Yuan adalah keputusan yang sangat bijaksana. Tanpa Ye Yuan, sekelompok besar orang akan jatuh di sini. Jika tidak menyelamatkan kita, dia harus mati di sini juga. Gao Yuan berkata sambil mendengus dingin. Ketika Zheng Qi mendengar itu, dia berkata dengan marah, kamu adalah seorang panatua, tapi ucapanmu benar-benar tidak tahu malu, hingga bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Gao Yuan berkata dengan nada menghina, apakah aku salah? Hanya berdasarkan sedikit kekuatannya, bisakah dia menghadapi begitu banyak iblis? Jangan bilang padaku bahwa dia tidak ingin mendapatkan harta itu. Benar saja, saat dia berkata demikian, perasaan bersyukur di wajah semua orang segera berkurang drastis. Sifat manusia itu egois. Meskipun Ye Yuan menyelamatkan mereka adalah sebuah fakta, ketika mereka menyadari bahwa Ye Yuan mungkin akan merampas kesempatan keberuntungan mereka, mereka menjadi lebih waspada. Gao Yuan sangat senang dengan dirinya sendiri saat melihat perubahan di wajah semua orang. Tadi hanyalah kemunduran besar karena kecerobohan. Selama dia lebih berhati-hati, dia tidak takut sedikit pun pada iblis itu. Menyuruhnya untuk berterima kasih pada Ye Yuan, sangat tidak mungkin. Sama sekali tidak tahu malu. Zheng Qi berkata dengan marah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kepala tetua, kamu tidak perlu marah. Seorang pria sejati akan terbuka dan tenang,
tapi seorang penjahat penuh perhitungan dan khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi. Biarkan saja dia. Ye Yuan mengerti bahwa Gao Yuan adalah orang yang berhati jahat. Hatinya sendiri gelap, memandang orang lain tentu saja juga gelap dan penuh curiga. Tidak peduli seberapa baik kamu padanya, dia juga akan menemukan alasan untuk mengungkapkan kesalahanmu. Terhadap orang seperti ini, yang terbaik adalah menjauh. Tentu saja, jika ada kesempatan, Ye Yuan tidak keberatan menjebaknya dan membalas dendam untuk Guru Zengqi. Tiba-tiba, sekelompok besar bayangan gelap menyerbu, dan kebetulan menghalangi rombongan ini. Mereka adalah kelompok ras iblis yang pergi awal. Dien berkata dengan suara dingin, anak ini memang punya kemampuan, bahkan formasi awan iblis pemakan jiwa pun tidak bisa menjebaknya. Untungnya, kita kembali tepat waktu, jika tidak, masalah di masa depan tidak akan ada habisnya. Ekspresi dari para ahli manusia berubah secara drastis. Mereka baru saja keluar dari arai besar. Saat ini, kondisi mereka sedang tidak baik, tidak menyangka bahwa pusat kekuatan ras iblis benar-benar datang kembali. Terlebih lagi, kali ini adalah pertama kalinya mereka melihat barisan pusat kekuatan ras iblis, yang membuat mereka sangat ketakutan. Sisi ras iblis bisa dikatakan memiliki pusat kekuatan yang berlimpah seperti awan. Dari segi jumlahnya beberapa lusin lebih banyak dari pihak mereka. Selain itu, kekuatan tempur tingkat tinggi ras iblis juga jauh lebih besar dibandingkan dengan ras manusia. Hanya pusat kekuatan penguasa iblis surga lapis ketiga saja, mereka memiliki lebih dari selusin orang. Kekuatan kelompok ini membuat pusat kekuatan manusia merasa putus asa. Peng Hin memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum sinis, "Nak, kamu tidak menduganya kan? Bahwa kita masih punya hari di mana kita bisa bertemu lagi." Sebenarnya, Ye Yuan sudah lama melihat Peng Hin melalui mata surgawi bulan matahari. Pertemuan kali ini tidak terlalu mengejutkan. Senyuman muncul di sudut mulut Ye Yuan dan dia berkata, "Melihat penampilanmu, kebencianmu sangat besar." Peng Hin terpicu oleh senyuman Ye Yuan dan meledak, "Bagaimana menurutmu? Harta berharga milikmu, orang tua ini pasti akan mengambilnya kembali hari ini. Selain itu, kuali kuning mendalam milik orang tua ini dan nyawamu, orang tua ini juga akan menerimanya." Dien juga berkata dengan dingin, "Di dunia ini, belum ada orang yang berani mempermainkan aulai Yama darah kita. Yuan Ye, kamu sangat berani." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Jika kamu memiliki kemampuan, silakan datang dan mengambil." Peng Hin mencibir dan berkata, "Bunuh untukku. Jangan tinggalkan siapapun." Kelompok pusat kekuatan baru saja akan bergerak ketika Gao Yuan tiba-tiba meraung, "Tunggu." Mata Peng Hin sedikit menyipit dan dia berkata, "Cepat keluarkan apa yang kamu punya." Ekspresi Gao Yuan menjadi kaku, dan dia menahan amarahnya dan berkata dengan suara serius, "Kalian punya dendam pada bocah ini, dan lelaki tua ini juga punya dendam pada bajingan ini. Semua orang datang ke sini untuk mendapatkan harta karun yang telah lahir. Saat ini, jalan ke depan masih belum pasti. Semua orang harus bekerja sama. Kami akan menyerahkan bocah ini kepada kalian, lalu mencari harta karun itu bersama. Adapun siapa yang mendapat harta itu, masing-masing mengandalkan kemampuannya sendiri. Bagaimana menurut kalian semua?" Ekspresi Zengqi berubah drastis ketika dia mendengar itu dan berkata dengan marah, "Gao Yuan, kamu sebenarnya ingin berperan sebagai serigala bagi harimau dan menjual temanmu demi keuntungan pribadi." Peng Hin dan Din bertukar pandang, mata mereka menunjukkan sedikit kelicikan. Pusat kekuatan manusia ini memang tumpukan pasir lepas. Peng Hin berkata, "Hahaha, saran ini lumayan. Tapi, untuk mengungkapkan ketulusan kalian semua harus mengalahkan bajingan ini terlebih dahulu." Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Mereka juga telah mengetahui banyak hal, Ye Yuan memiliki permusuhan yang signifikan dengan kelompok kekuatan ras iblis ini. Jika penyerahan bisa menyelesaikan masalah dan menjaga hubungan baik, semua orang mencari harta karun itu bersama-sama, itu adalah yang terbaik. Zengqi segera memblokir di depan Ye Yuan, menghunuskan pedang panjangnya. Dia berkata dengan suara dingin, "Siapapun yang berani menyentuh Ye Yuan, akan menjadi zombie di tangan orang tua ini. Gao Yuan, biarpun lelaki tua ini mati bersama, aku juga akan menyeretmu ke dalam air." Gao Yuan tertawa dingin dan berkata, "Kalau begitu kamu akan dikuburkan bersamanya." Semua orang juga melihatnya, jumlah iblis sangat banyak dan tidak dapat diatasi dengan kekuatan, semuanya, kalahkan Ye Yuan dulu.
Zheng Qi melihat ke arah Ling Zikun dan berkata dengan suara dingin, "Ling Zikun, apa maksudnya ini? Kami dengan baik hati datang untuk membantumu, tetapi kamu akan melakukan tindakan tuan rumah tercela seperti ini." Ling Zikun menghela nafas dan berkata, "Saudara Zheng Qi, anak ini sudah menjadi sasaran kecaman publik, mengapa kamu harus ikut dikuburkan bersamanya? Selama kita menyerahkannya, semua orang bisa hidup damai." Kesan Ling Zikun terhadap Ye Yuan tidak terlalu bagus. Dihasut oleh Gao Yuan saat ini, ditambah karena dipaksa oleh keadaan, perubahan sisinya juga merupakan sesuatu yang masuk akal. Namun, yang membuat Ye Yuan agak terkejut adalah saat ini, muridnya, Gu Han, tiba-tiba berkata, "Guru, tanpa Ye Yuan, kita bahkan tidak bisa melewati jurang alam, baru saja, dia menyelamatkan nyawa semua orang. Sebagai tuan rumah, jika kita menunjukkan rasa tidak berterima kasih atas kebaikan seperti ini, kecuali semua orang di sini hari ini mati, jika tidak, siapa yang masih berani bekerja sama dengan kota kekaisaran sungai abadi kita di masa depan?" Ekspresi Ling Zikun berubah dan benar saja, mulai agak ragu. Gao Yuan mendengus dingin dan berkata, "Junior, ini bukan giliranmu untuk berbicara di sini. Ling Zikun, turun ke sini, semua orang hanya memanfaatkan satu sama lain. Anak ini menjatuhkan kita hanya ingin mengandalkan kekuatan kita, tidak ada rasa tidak berterima kasih atau pengkhianatan." Ling Zikun terjebak di tengah, wajahnya terlihat sulit. Pusat kekuatan ras iblis di seberangnya langsung tercengang karena takjub, semua saling bertukar pandang. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga sama sekali. Formasi awan iblis pemakan jiwa tidak membuat orang-orang ini saling membantai, mereka tidak menyangka bahwa mereka bersekongkol satu sama lain dan mulai bertarung di dalam sarang sekarang. Ye Yuan yang selama ini diam tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Jika aku jadi kalian semua, aku akan mengkhawatirkan diriku sendiri dulu." Gao Yuan mencibir dan berkata, "Bocah, kamu mencoba menakuti orang tua ini. Metode semacam ini, orang tua ini telah berhenti bermain lebih dari 100.000 tahun yang lalu." Ye Yuan mengangkat bahunya dan tidak berniat menjelaskan. Tapi di saat berikutnya, serangkaian suara berlarian tiba-tiba terdengar. Wajah semua orang berubah, menoleh untuk melihat, kulit kepala mereka tanpa sadar kesemutan. Ada hamparan kegelapan yang luas di sekelilingnya, tanpa akhir yang terlihat, mereka sudah dikelilingi oleh sekelompok besar tikus. Semua tikus ini sangat besar, terlebih lagi, jumlahnya sangat besar. Aura tikus-tikus ini tidak terlalu kuat, hanya memiliki aura monster dewa peringkat 3, namun jumlah yang begitu besar membuat mereka putus asa. Ini adalah tikus-tikus pengupas tulang besar. Kita terjebak dalam gelombang penyerbuan tikus. Gao Yuan berteriak dengan tajam. Suaranya terlalu tinggi, sehingga menjadi agak mencicit, jelas, dia juga mengalami ketakutan yang sangat besar di dalam hatinya. Tikus pengupas tulang besar adalah binatang buas yang sangat ganas, tempat-tempat yang mereka lewati, tidak ada sehelai rumput pun yang hidup. Menghadapi makhluk hidup, mereka pasti akan mengunyah hingga tidak ada sisa tulang yang tersisa, itulah maka dari nama mereka. Mata tikus besar itu memancarkan cahaya merah di kegelapan yang suram, memberikan perasaan yang sangat menyeramkan kepada orang-orang. Semua orang merasa merinding, sepertinya mencium aroma kematian. Sudah berakhir. Aku tidak ingin mati di sini. Apa yang harus dilakukan? Mendengar bahwa menghadapi tikus besar ini, sama sekali tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Mengapa? Mengapa di bawah medan kekuatan yang begitu kuat, masih ada tikus-tikus besar ini? Pihak manusia sedang panik dan berada dalam kekacauan. Jeritan ngeri satu demi satu mengungkapkan keputusasaan di hati mereka. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Kalian nikmatilah dengan baik, tuan kecil ini tidak akan menemani kalian semua bermain." Selesai berbicara, terjadilah undulasi hukum tata ruang, Ye Yuan membawa Zheng Qi dan yang lainnya dan langsung terbang ke udara. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, bola mata mereka hampir keluar. Peng Hin dan Din memandang Ye Yuan dengan keterkejutan yang tak tertandingi dan berseru, "Hukum tata ruang." Dia sebenarnya sangat memahami hukum tata ruang. Bakat bocah ini benar-benar terlalu menakutkan. Peng Hin tahu bahwa dulu Ye Yuan bisa menarik kesimpulan secara paralel dan memahami sedikit hukum tata ruang yang dangkal. Tapi sekarang, Ye Yuan bisa terbang di udara di bawah medan kekuatan yang kuat seperti ini, yang menunjukkan bahwa pemahaman hukum tata ruangnya sudah sangat luar biasa. Bagaimana mungkin penemuan ini tidak membuatnya khawatir? Mereka sadar, Ye Yuan adalah pria yang bisa memicu melodi surgawi Dao besar.
Tidak hanya dao alkimia anak ini yang menantang surga, tetapi sekarang, dia juga melangkah ke jalan yang sangat menakutkan dalam dao bela diri. Ini bukan kabar baik bagi mereka. Gao Yuan memperlihatkan ekspresi galak dan berkata dengan suara serius, ingin pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Gao Yuan melepaskan auranya dan hendak menamparkan Ye Yuan dan rekan-rekannya di udara. Tapi pelepasan auranya membuat tikus-tikus besar itu meledak seluruhnya. Gelombang besar tikus menelan orang-orang dengan heboh. Gao Yuan belum punya waktu untuk melancarkan serangan dan sudah dilanda gelombang pasang tikus yang hiruk-pikuk. Di masa jayanya, dia secara alami datang dan pergi dengan bebas dalam gelombang pasang tikus ini. Tapi sekarang, ranahnya sangat ditekan, kekuatannya sangat berkurang. Menghadapi tikus-tikus besar yang kuat dan kejam ini, dia juga merasa agak kewalahan. Cakar tikus besar sangat tajam, terlebih lagi, kulit dan bulu mereka sangat keras. Bahkan jika seekor tikus keluar sendirian, menantang pusat kekuatan alam dewa asal dengan sendirinya bukanlah masalah sama sekali, apalagi jumlah yang begitu menakutkan. Serang sekaligus. Jika kita terjebak di sini, yang ada hanya kematian. Gao Yuan meraung liar. Gao Yuan saat ini bersilangan dengan energi pedang, menahannya dan bergegas masuk dengan ledakan kekuatan. Kekuatannya sangat besar, yang lain segera mengikuti di belakangnya tanpa persetujuan sebelumnya, menerobos menuju ke depan. Para pusat kekuatan ras iblis juga tidak peduli untuk melawan manusia saat ini, semuanya berusaha keras untuk bertarung dengan tikus-tikus besar itu. Tapi tak lama kemudian, mereka menemukan ada yang tidak beres. Tikus-tikus besar ini bukan sekedar tikus-tikus besar yang melakukan pengupasan tulang. Tubuh tikus-tikus besar ini membawa medan kekuatan yang aneh, lebih jauh lagi. Mereka bahkan bisa merespon dan bekerja sama satu sama lain dalam jarak yang sangat jauh, membuat langkah kaki para seniman bela diri tersebut menjadi berat. Ini semua adalah keunggulan tulang tikus besar. Dengan ini, semuanya sudah berakhir. Seseorang berseru. Cakar tajam langsung merobek tenggorokan seniman bela diri itu. Kemudian, sekelompok besar tikus besar bergegas mendekat, dia tidak lagi mengeluarkan suara. Di bawah bermandikan darah, tapi Ye Yuan dan yang lainnya terbang di udara dengan sangat santai. Semakin banyak Zheng Qi melihat ke bawah, dia menjadi semakin terkejut. Gelombang tikus ini tidak akan ada habisnya. Sejauh mata memandang, mereka sebenarnya belum melihat ujungnya. Begitu mereka mendarat, Gu Han langsung berlutut dan bersujud ke arah Ye Yuan. Tetua Ye, aku mohon, selamatkan guru, kata Gu Han dengan mata merah. Ketika mereka keluar lebih awal, Ye Yuan juga membawa serta Gu Han dengan nyaman. Gu Han bisa mengucapkan permohonan pada Ye Yuan, itu menunjukkan bahwa sifat anak ini tidak buruk. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, kota Kekaisaran Sungai Abadimu terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan wilayah ras iblis dan seharusnya menjadi yang paling bermusuhan. Namun saat Ling Zikun bertemu dengan ras iblis, sebenarnya dia masih ingin berpura-pura, orang seperti ini, kenapa aku harus menyelamatkannya? Bukan karena Ye Yuan berhati keras, tapi dia sudah muak dengan sikap tidak tahu malu orang-orang ini. Gu Han mengertakkan gigi dan berkata, guru telah menunjukkan kebaikan yang besar kepadaku, aku tidak bisa melihatnya mati di sini tanpa perasaan. Tetua Ye, jika Tetua Ye tidak menyelamatkannya, aku akan segera kembali. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu bisa kembali, aku hanya ingin menyelamatkanmu, jika kamu sendiri yang mencari kematian, apakah aku masih bisa menghentikanmu? Darah Gu Han melonjak, tiba-tiba berdiri, dan bergegas ke sisi itu. Tapi dia belum berjalan beberapa langkah ketika mata merah tua yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arahnya. Sekelompok besar tikus besar bergegas ke arahnya. Gu Han sepertinya disiram baskom berisi air dingin, seluruh tubuhnya terasa sangat dingin. Pada saat yang sama, medan kekuatan yang kuat langsung menyelimuti dirinya, membuatnya tidak dapat menggerakkan satu otot pun. Alam dewa asal terlalu lemah di sini. Gu Han mundur beberapa langkah karena ketakutan tetapi tersandung batu. Sesosok muncul, ujung tajam muncul. Dengan satu gerakan pedang, sekelompok tikus besar itu langsung dipotong menjadi dua. Ye Yuan berdiri dengan pedang, punggungnya menghadap Gu Han sambil berkata dengan dingin, masih ingin kembali. Kepala Gu Han menggeleng seperti genderang yang berderak, ketakutan hingga dia terus gemetar. Baru saat inilah dia benar-benar menyadari betapa besarnya jarak antara dia dan Ye Yuan. Ketika dia bertemu dengan binatang buas ini, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerang.
Tapi Ye Yuan membunuh mereka semudah mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Dia kembali tidak berbeda dengan mendekati kematian. Pedang Ye Yuan bergerak dengan lincah, seperti seorang pemanen, dengan sengaja menuai nyawa tikus-tikus besar itu. Tidak ada musuh yang bisa bertahan dalam satu pertukaran dengan pedangnya. Tenang saja, beberapa orang tua itu masing-masing lebih cerdik dari yang sebelumnya, masing-masing memiliki dasar yang lebih dalam dari yang lain, meskipun tikus-tikus besar ini sangat kuat, kemampuan untuk membunuh mereka mungkin masih sedikit kurang, kata Ye Yuan acuh tak acuh sambil mengacungkan pedangnya. Bukan hanya Guhan, ini juga pertama kalinya Zheng Qi dan orang-orang elang surgawi melihat Ye Yuan bergerak, mereka juga sangat terkejut di dalam hati mereka. Ye Yuan menghindari serangan Guhan dengan hukum tata ruang dan tidak benar-benar bergerak. Tapi sekarang, mereka akhirnya tahu betapa kuatnya Ye Yuan. Jika Ye Yuan bergerak saat itu, Guhan mungkin bahkan tidak bisa menerima satu gerakan pun dan akan terbunuh seketika. Awalnya, ketika semua orang melihat Ye Yuan bergerak, mereka masih memiliki niat untuk membantu. Tapi kalau dilihat sekarang, mereka tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Tikus-tikus besar itu tidak bisa mendekatinya sama sekali. Tikus besar ini adalah eksistensi yang bahkan sangat ditakuti oleh pusat kekuatan alam penguasa ilahi. Ye Yuan sebenarnya sedang membantainya seperti di halaman belakang rumahnya sendiri. Dalam sekejap, Ye Yuan membunuh ratusan tikus besar, tapi dia masih tenang dan tidak kelelahan, tidak terlihat sedikit pun aura yang tidak teratur. Tiba-tiba, seekor tikus besar berlari keluar dari kawanan tikus besar itu, berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan langsung menyerang Ye Yuan. Ye Yuan, hati-hati, ini adalah binatang buas peringkat 4. Zheng Qi berteriak. Selesai berbicara, dia hendak bergerak untuk membantu Ye Yuan. Ye Yuan tiba-tiba angkat bicara, tidak ada di antara kalian yang boleh bergerak. Yang kutunggu-tunggu adalah itu. Semua orang bertukar pandang, mata penuh rasa tidak percaya. Menghadapi tikus besar peringkat 4, Ye Yuan tidak mundur, melainkan malah maju, mengangkat pedangnya dan bergegas ke arahnya. Pada saat ini, aura Ye Yuan meroket, energi pedang tipis dan halus, bergerak bolak-balik di udara. Hukum Dao pedang Ye Yuan telah lama menembus surga lapis keempat dalam warisan spasial. Hukum Dao pedang surga lapis keempat menyatu dengan hukum tata ruang surga lapis kedua, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatannya kini telah mencapai waktu untuk mengujinya. Energi pedang Ye Yuan berpotongan dengan cakar tajam tikus besar di udara, energi spiritual berfluktuasi, meledakkan tikus-tikus besar itu terbang keluar. Ketika orang-orang dari elang langit melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Apa yang kulihat? Seniman bela diri alam dewa asal benar-benar bertarung imbang dengan binatang buas peringkat 4. Sebenarnya ada orang aneh di dunia ini. Sangat mengerikan. Tetua Ye sama sekali bukan manusia. Binatang buas peringkat 4 juga mengembangkan dunia kecil di dalam tubuh mereka dan juga mampu menggunakan kekuatan dunia. Dan Ye Yuan benar-benar bertarung imbang dengannya. Kekuatan tempur semacam ini sungguh tak terbayangkan, mengejutkan semua orang. Ketika Ye Yuan berada di alam dewa dalam gua, dia juga pernah melompati alam dewa dan mengalahkan pusat kekuatan alam dewa sekilas surga sebelumnya. Tapi arti penting itu sungguh luar biasa dibandingkan sekarang. Bagi sebagian besar orang, pertempuran lintas alam besar seperti ini tidak mungkin dilakukan. Tapi ada segelintir orang jenius yang masih bisa mengandalkan pemahaman hukum yang kuat untuk melompati dunia nyata dan mengalahkan lawan-lawan mereka. Ketika Ye Yuan berada di dunia kecil, pengalaman dan pengetahuan seniman bela diri itu secara alami tidak bisa dibandingkan dengan seniman bela diri di dunia surga. Namun bahkan di dunia surga, seniman bela diri alam dewa asal yang tidak mampu mengalahkan alam penguasa ilahi juga merupakan hukum yang jelas. Tidak pernah ada orang yang bisa melanggar aturan hukum ini. Dari peringkat 3 ke peringkat 4, itu adalah metamorfosis kualitatif. Ketika seniman bela diri memiliki kekuatan dunia, ia benar-benar memiliki kualifikasi untuk menguasai suatu wilayah karena ia dapat membunuh semua makhluk di bawah wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, terbayang betapa dahsyatnya keheranan di hati para ahli kekaisaran elang surgawi. Ye Yuan memegang pedang Junyai, seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi dewa perang, setiap pedang datang dan pergi seperti bayangan, melayang dari satu tempat ke tempat lain. Seni pedang berkabut saat ini benar-benar dilakukan oleh Ye Yuan hingga puncaknya. Bahkan binatang buas peringkat 4 hanya bisa memakan debu di bawah pedang Ye Yuan. Mata Zheng Qi menjadi piring lebar, mulutnya terbuka lama dan tidak bisa menutup. Sekarang,
Bahkan dia agak ragu bagaimana kota kekaisaran elang surgawi bisa menemukan orang aneh seperti itu. Aku pikir aku sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Ye Yuan, tapi baru sekarang aku tahu kalau pemahamanku tentang dia hanyalah puncak gunung es. Anak ini, memberi kita kejutan apapun setelah ini bukanlah hal yang mengejutkan. Kata Zheng Qi sambil tersenyum pahit. Satu manusia dan satu binatang, mereka bertarung sengit di hutan belantara. Menghadapi kekuatan tikus besar ini, Ye Yuan tidak dirugikan sedikit pun. Energi pedangnya yang tebal dan dalam sebenarnya memiliki tanda-tanda menembus antar ruang. Keterkejutan semua orang sangat besar, tapi Ye Yuan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia keluar kali ini, perburuan harta karun sedang dalam perjalanan, tujuan sebenarnya adalah mencari titik balik terobosan. Penampilan tikus-tikus besar ini dengan baik memberinya kesempatan untuk mengasah dirinya sendiri. Melakukan pertarungan hidup dan mati dengan binatang buas yang kuat ini mungkin bisa memicu inspirasinya, dan memahami metode kultivasi tingkat keempat. Namun kini, ia melempar batu untuk mencari jalan, namun pada akhirnya, batu tersebut jatuh ke laut. Melepaskan seni pedang berkabut dengan kanon kekacauan bentangan surga memang mampu membuatnya menjadi tandingan pusat kekuatan peringkat 4. Tapi dia tetap tidak bisa menemukan di mana masalahnya. Ye Yuan saat ini sepertinya telah kehilangan arah di lautan luas. Tampak kuat, namun sebenarnya, masa depannya suram. Jika dia tidak dapat menemukan arah ke depan, maka lawan terkuat yang bisa dia hadapi di masa depan hanyalah Dewa Surgawi lapis pertama. Seni pedang berkabut, sisi kondensasi celah ruang. Ye Yuan berseru pelan, hukum gabungan yang kuat bagaikan ujung pemecah kebekuan, langsung mencungkil kekuatan alam dari tikus besar peringkat 4, menjepitnya dengan kuat ke tanah. Gerakan sisi kondensasi celah ruang ini adalah gabungan serangan terkuat dari Dao Pedang dan hukum tata ruang Ye Yuan, dan juga kartu truf terkuat Ye Yuan saat ini. Dia menggabungkan hukum tata ruang ke dalam seni pedangnya, di dalam pedang, energi dipalsukan dengan kekuatan keretakan spasial yang kuat, itu bisa dikatakan sebagai tampilan penuh dari kemampuannya. Ditambah dengan peningkatan serangan pedang Junyi, harta mistik penguasa ilahi ini, itulah mengapa Ye Yuan bisa menembus pertahanan binatang buas peringkat 4. Tikus besar pengupas tulang peringkat 4 itu tergeletak di tanah, mengejang tanpa henti, tampak jelas bahwa ia tidak dapat bertahan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, bola mata mereka hampir keluar. Ujung tajam pedang itu benar-benar membuat jantung mereka berdebar-debar. Terutama seniman bela diri penguasa ilahi lapisan pertama, tatapan mereka ketika melihat Ye Yuan saat ini sebenarnya menjadi agak takut. Seorang seniman bela diri alam dewa asal benar-benar membunuh binatang buas peringkat 4, ini sungguh tidak terbayangkan. Perlu diketahui, ketika mereka menghadapi binatang buas peringkat 4, mereka juga tidak berani mengatakan bahwa mereka pasti bisa menang. Ini juga untuk mengatakan bahwa Ye Yuan juga memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Ye Yuan meletakkan pedangnya dan berdiri di sana. Tubuh yang sedikit kurus itu menjadi sangat tinggi dan besar di mata semua orang. Penatua Ye sangat kuat. Dewa asal yang membunuh penguasa ilahi, itu tidak pernah terdengar. Ternyata alam dewa asal sebenarnya bisa sekuat itu. Hukum tata ruang memang merupakan hukum tertinggi, yang benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Jika aku bisa memahami sedikit saja pengetahuan yang dasar, itu sudah akan bagus. Diaken dan pelindung itu semua kagum dengan takjub, sangat terkejut dengan Ye Yuan. Tatapan Zheng Qi berkedip dan dia perlahan berkata, untuk Ye Yuan bisa membunuh binatang buas peringkat 4, yang dia andalkan bukan hanya hukum tata ruang. Metode kultivasinya sangat mendalam, itu sebabnya ia bisa mendukung teknik bela diri semacam itu. Aku merasa bahwa aspek yang benar-benar hebat dari Ye Yuan masih pada metode kultivasi yang dia kembangkan. Ketika semua orang mendengarnya, mereka terkejut. Warisan metode kultivasi macam apa yang bisa membuat alam dewa asal mengalahkan binatang buas peringkat 4? Mata Zheng Qi seperti obor. Melihat sedikit kekecewaan di wajah Ye Yuan, dia diam-diam terkejut di dalam hatinya. Kekuatan tempurnya begitu luar biasa, mungkinkah anak ini masih belum puas? Kekecewaan semacam ini tidak sengaja ditampilkan. Ye Yuan jelas ingin menyembunyikan kekesalan seperti ini tetapi bisa dirasakan oleh Zheng Qi. Apa yang sedang dikejar anak ini? Gu Han sudah lama melupakan masalah menyelamatkan gurunya. Dia dikejutkan oleh kekuatan Ye Yuan sampai dia tidak bisa berkedip. Performa Ye Yuan tidak bisa menghindari kerumunan semua orang, dia hanya tersenyum, terlihat agak dipaksakan. Tiba-tiba,
Serangkaian ledakan datang dari tengah-tengah gerombolan binatang buas, meledakkan tikus-tikus besar itu ke seluruh langit. Serangkaian sosok tiba-tiba keluar dari pengepungan binatang buas. Orang yang memimpin adalah Gao Yuan. Saat ini, dia bermandikan darah, jelas menderita luka parah. Tikus-tikus besar ini tidak berarti apa-apa bagi Ye Yuan, tetapi mereka sangat fatal bagi orang lain. Lebih jauh lagi, jenis tikus besar ini bahkan memiliki medan kekuatan yang aneh, membuat orang lengah. Ketika Guhan melihat Ling Zikun bergegas keluar dari pengepungan yang berat, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan buru-buru berlari untuk mendukungnya. Ketika Gao Yuan melihat Ye Yuan, matanya langsung memerah karena marah, wajahnya berkerut, ingin melahapnya utuh. Namun, dia hanya berteriak keras, cepat pergi. Ada Raja Tikus tingkat 4 tingkat menengah yang mengejar di belakang. Ekspresi Zheng Qi mau tidak mau berubah ketika dia mendengar itu dan dia berkata dengan suara serius, semuanya, cepat pergi. Sekelompok besar orang segera pergi dengan liar, bahkan melepaskan kekuatan mereka untuk melepaskan diri dari bencana. Tiba-tiba, mereka menemukan tidak ada lagi suara di belakang mereka, itulah sebabnya mereka berhenti. Serangkaian pertempuran hebat, ditambah lagi saat berlari kencang, kelompok itu sudah sangat lelah. Awalnya, tim mereka memiliki kontingen besar yang terdiri dari beberapa ratus orang, saat ini, jumlahnya sudah kurang dari setengah. Yang jelas, ada cukup banyak orang yang terjatuh dalam kawanan tikus besar ini, bahkan tulang mereka mungkin tidak dapat ditemukan lagi. Dengan berhenti sejenak ini, pandangan Peng Hin, Dian, Gao Yuan, dan yang lainnya, semuanya tertuju pada Ye Yuan. Tentu saja bukan tatapan yang baik, tatapan mereka adalah ingin menguliti Ye Yuan hidup-hidup dan menelannya utuh. Orang-orang ini bahkan mengeluarkan seluruh kekuatan mereka hanya untuk bisa melarikan diri. Bisa dikatakan mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Saat melihat Ye Yuan, bahkan jejak kotoran pun tidak bisa ditemukan dari kepala hingga kaki. Perbedaan besar ini membuat mereka merasa sangat tidak rasa suka dalam hati mereka. Gao Yuan, ras iblis kami setuju untuk membentuk aliansi denganmu. Sasaran kita saat ini adalah pemuda ini, kata Peng Hin dengan suara serius. Ketika Gao Yuan mendengarnya, senyum jahat melintas di sudut mulutnya dan dia berkata, baiklah. Ling Zikun, bagaimana denganmu? Anak ini dengan sengaja menyelamatkan muridmu, tapi meninggalkanmu di sana. Kau pasti tidak ingin membela dia lagi kan? Ling Zikun menunjukkan ekspresi bingung. Setelah melemparkan pandangan pada Guhan, tiba-tiba dia berkata, lupakan saja, Ye Yuan menyelamatkan muridku, setara dengan menyelamatkan kakek ini. Kali ini, kakek ini berdiri di pihaknya. Ling Zikun mulai menyesal sekarang. Jika dia juga berdiri di pihak Ye Yuan dengan tegas sebelumnya, kekaisaran Sungai Abadi mereka juga tidak akan menderita kerugian besar. Sejak Ye Yuan membawa Guhan keluar, dia pasti juga akan membawa mereka keluar. Guhan adalah murid yang dia sangat hargai, dia telah menunjukkan banyak usaha dan perhatian yang sangat besar. Jika bukan karena Ye Yuan, jika Guhan jatuh ke dalam pengepungan tikus besar itu, dia pasti akan mati tanpa pemakaman. Oleh karena itu, sekarang dia ingin berdiri di pihak Ye Yuan. Ekspresi Gao Yuan pucat, tidak mengharapkan hasil ini. Ling Zikun, jika begitu, mari kita masing-masing mengambil jalan kita sekarang. Kamu akan mengambil jalan terbuka dan aku akan melintasi jembatan tunggalku. Pertempuran ini mungkin tidak bisa dihindari lagi. Ancam Gao Yuan. Ling Zikun menghela napas panjang dan berkata, berkelahi saja. Guhan, mundur ke sisi. Zheng Qi melihat Gao Yuan dan berkata dengan suara dingin, Gao Yuan, kau orang yang hina. Benar-benar bersekongkol dengan ras yang berbeda untuk membantai sesama wargamu sendiri. Hari ini, mari selesaikan utang lama dan baru bersama-sama. Selesai berbicara, Zheng Qi mengeluarkan pedangnya dan melangkah maju, menyerang Gao Yuan. Jika itu adalah keadaan normal, Zheng Qi tentu saja bukan tandingan Gao Yuan. Tapi Gao Yuan saat ini terluka, itu bukan cedera ringan, jadi kekuatannya berkurang drastis. Sementara itu, Zheng Qi mempunyai kekuatan untuk bertarung. Zheng Qi menyerang dengan amarah, setiap gerakannya menyasar bagian tubuh paling vital. Gao Yuan sama sekali bukan tandingan Zheng Qi saat ini, berulang kali dipaksa mundur. Ketika Peng Hin melihat situasinya, dia berkata sambil berteriak keras, bunuh Ye Yuan untukku. Bagaimana kedua kekuatan itu masih bisa menahan diri, bertempur dalam kelompok satu demi satu. Meskipun ras iblis ditambah kota kekaisaran yang damai, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah,
kota Kekaisaran Elang Surgawi menang karena mereka hampir tidak memiliki pengeluaran tenaga apapun. Pada kondisi puncak saat ini, berurusan dengan sisa prajurit dan jenderal itu tentu saja bukanlah hal yang sulit. Lebih dari selusin orang dari kota Kekaisaran Elang Surgawi dan sejumlah besar orang dari kota Kekaisaran Sungai Abadi bertempur sampai mereka berimbang. Namun, pada akhirnya, pihak Ye Yuan masih kekurangan jumlah, kehilangan 5 ahli penguasa ilahi tingkat pertama. 5 orang ini mengelilingi Ye Yuan di tengah, menatapnya dengan pandangan seperti melihat orang mati. Orang yang memimpin berkata dengan serius, "Yuan Ye, dalam kesempatan terakhir, Aula Yama Darah melindungimu. Jadi penguasa iblis ini tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi hari ini, kau harus mati." Ye Yuan menatapnya dan bertanya dengan bingung, "Apakah kita saling mengenal?" Orang itu berkata dengan suara dingin, "Kau tidak mengenalku, tapi kau telah membunuh pangeran yang paling berharga bagiku. Hari ini, utang ini, kita harus menyelesaikannya." Saat Ye Yuan mendengar ini, dia menyadari. Ternyata orang ini adalah ayah Kasin, Tuan Kota Kapon, Kalong. "Hahaha, hidupku ada di sini, ambil jika kamu berani," kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Saat ini, Gao Yuan dan Peng Hin bertarung berdua melawan Zheng Qi, mereka hampir bisa seimbang. Gao Yuan melirik ke arah ini dan langsung merasa senang. 5 ahli penguasa ilahi tingkat pertama melawan seorang ahli ranah dewa asal, bahkan jika dia memahami hukum ruang, pasti akan mati juga. Gao Yuan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Hahaha, anak sombong itu akan mati sebentar lagi. Tidakkah dia akan kau selamatkan? Oh, benar, kau tidak bisa pergi, hahaha." Zheng Qi mencibir dan berkata, "Ye Yuan sama sekali tidak membutuhkan aku untuk pergi dan bertempur." Gao Yuan terkekeh dan berkata, "Hahaha, kamu juga tidak bisa pergi menyelamatkan. Lalu siapa yang menyelamatkannya? Surga, hahaha." Zheng Qi tersenyum dingin dan berkata, "Sebaiknya kamu jaga dirimu dulu." Meski jumlahnya agak banyak, namun Zheng Qi merasa jumlahnya tidak menjadi masalah sama sekali. Karena Ye Yuan bisa membunuh binatang buas peringkat 4, maka jumlah orang bukanlah faktor penentu. Pukulan Gao Yuan sepertinya selalu mendarat di kapas, itu sangat menyedihkan baginya. "Nak, Raja Iblis ini ada di sini untuk mengambil nyawamu." Kalong tertawa dengan kejam, mengangkat tangannya, itu adalah pukulan, menghantam ke arah Ye Yuan. Pukulan ini mencakup kekuatan dunia, kekuatan yang sangat hebat. Seniman bela diri alam dewa asal biasa akan benar-benar kurang beruntung di bawah pukulan ini. Tapi sayangnya, Ye Yuan bukanlah seniman bela diri alam dewa asal biasa. Hukum tata ruang Ye Yuan terbuka, dengan mudah menghindari pukulan ini. 4 orang lainnya tahu bahwa Ye Yuan mengetahui hukum tata ruang, mereka segera memblokir semua jalan mundur Ye Yuan, dan mereka bergegas ke arahnya. Dengan 5 pusat kekuatan alam penguasa ilahi lapisan pertama, kekuatan dunia yang kejam bergema di wilayah ruang angkasa ini. Namun, Ye Yuan tidak punya niat untuk melarikan diri sama sekali. Saat pedang Junyi keluar, energi pedang saling bersilangan. Tiba-tiba, aura Ye Yuan meroket, salah satu dari 4 orang itu terpaku dan langsung dikirim terbang oleh Ye Yuan. Kalong dan 3 orang lainnya hanya merasakan pantat mereka mengeras, terpana dengan pemandangan di depan mata mereka. Apa yang mereka lihat? Seniman bela diri alam dewa asal mengirim pusat kekuatan alam penguasa ilahi terbang dengan satu pedang. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Namun, Ye Yuan tidak memberi mereka waktu untuk terkejut, sebuah pedang datang lagi, bergegas menuju Kalong. Energi pedang yang kuat menerkam dari depan. Ekspresi Kalong berubah dengan liar, langsung mengerahkan 120% untuk menghadapinya. Tabrakan kekuatan penguasa ilahi dan energi pedang, seimbang. Hati Kalong bergetar hebat dan dia meraung, "Semuanya, jangan meremehkan musuh. Anak ini memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Iblis Surga lapis pertama." Omannya ditransmisikan ke telinga semua orang. Selain kota Kekaisaran Elang Surgawi dan Guhan, yang lainnya semuanya terkejut. Zheng Qi tersenyum dingin dan berkata, "Sudah lihat itu kan? Ye Yuan tidak membutuhkan surga untuk menyelamatkannya, dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri." Bola mata Gao Yuan hampir keluar, keterkejutan di hatinya sangat besar. Bagaimana alam dewa asal bisa mengalahkan penguasa ilahi lapis pertama? Gao Yuan dengan tajam menangkap seluk-beluk kata-kata Kalong dan bahkan lebih terkejut lagi di dalam hatinya. "Bunuh dia. Kalian berlima peringkat 4 pusat kekuatan,
mungkinkah kalian bahkan tidak bisa mengurus alam dewa asal? Gao Yuan meraung marah. Wajah Kalong menunduk, sangat tidak senang dengan kata-kata Gao Yuan. Seorang manusia sebenarnya berani memberitahunya apa yang harus dilakukan. Tapi sekarang jelas bukan waktu yang tepat untuk menawar hal ini, hal terpenting saat ini adalah tetap membunuh Ye Yuan. Semuanya, berhati-hatilah, dan bermain aman. Jangan beri dia kesempatan untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Kalong juga sangat berpengalaman, langsung berkomunikasi dengan 4 orang lainnya, mengubah taktik pertarungan. Kelima orang itu mengepung Ye Yuan dan tidak lagi maju dengan gegabah seperti sebelumnya, tetapi berencana untuk bertempur berlarut-larut dengan Ye Yuan. Tapi bagaimana kamu Yuan bisa ditipu oleh mereka? Sosoknya melayang dari satu tempat ke tempat lain, tiba-tiba ke kiri dan ke kanan, memaksa kelima orang itu terhuyung-huyung. Seni pedang berkabut Ye Yuan menunjukkan kemampuannya secara mencolok, tetapi lintasan setiap gerakan tidak dapat diprediksi, menyebabkan masalah besar bagi mereka berlima. Untungnya, kelima orang itu semuanya adalah pusat kekuatan veteran peringkat 4, bahkan ada 2 orang yang berada di alam penguasa ilahi lapis ketiga, nyaris tidak bisa bertahan dalam pertempuran. Ye Yuan bertarung 1 lawan 5 dan benar-benar unggul. Gao Yuan, Peng Hins, Dien, dan yang lainnya, mereka semua sangat terkejut di dalam hati, mereka sama sekali tidak menyangka bahwa pertempuran akan berkembang menjadi situasi saat ini. Menurut rencana mereka, selama mereka membunuh Ye Yuan, pertempuran ini juga bisa berakhir, semua orang bisa mencari harta karun dengan damai. Namun kini, kedua belah pihak justru menemui jalan buntu. Tiba-tiba, darah berceceran. Saat kecerobohan, seniman bela diri alam penguasa ilahi yang sebelumnya terluka parah oleh Ye Yuan sebenarnya ditusuk oleh Ye Yuan dengan gerakan pedang, sudah jelas bahwa dia sudah mati karena gerakannya tadi. Ketika Kalong dan yang lainnya melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka terasa kesemutan. Dengan 5 lawan 1, bukan saja mereka tidak mampu menekan seniman bela diri alam dewa asal, pihak lain malah membunuh seseorang. Hasil ini sungguh luar biasa. Ketika Gao Yuan dan yang lainnya melihat pemandangan ini, hati mereka juga bergetar hebat. Mereka semua menyadari bahwa Ye Yuan bukan hanya pendukung di kelompok mereka, tetapi memiliki kedudukan yang menjadi miliknya. Dalam situasi di mana ranah ditekan, Ye Yuan bisa bertarung 1 lawan 5, kekuatan tempur ini cukup untuk memberinya hak tertentu untuk berbicara. Gao Yuan menepis Zheng Qi dan berkata dengan suara dingin, "Berhenti. Semua jangan bertengkar lagi." Peng Hin dan Din juga menghentikan pusat kekuatan ras iblis, pertarungan sengit ini akhirnya terhenti. Zheng Qi tersenyum dingin dan berkata, "Kamu ingin bertarung dan kami bertarung, kamu ingin berhenti dan apakah kami bersedia berhenti, menurutmu kami ini siapa?" Wajah Gao Yuan menunduk dan dia berkata, "Kita sudah mendapat banyak korban. Teruslah bertempur, tidak ada yang bisa berpikir untuk mendapatkan harta karun itu." Lelaki tua ini mengakui bahwa aku telah meremehkan bocah ini. Sekarang, semuanya, tinggalkan prasangkamu, tunggu sampai kita menemukan harta karun itu, belum terlambat bagi semua orang untuk bertarung lagi. Kata-kata Gao Yuan membuat semua orang terdiam. Dibandingkan membunuh Ye Yuan, menemukan peluang keberuntungan jelas merupakan hal yang lebih penting. Alasan mengapa mereka berpikir untuk membunuh Ye Yuan adalah karena mereka merasa kekuatan Ye Yuan lemah dan mudah ditindas. Siapa sangka kalau kekuatan Ye Yuan ternyata sangat hebat, dia sendirian melawan 5 pusat kekuatan penguasa ilahi, dan bahkan membunuh 1 orang. Kekuatan seperti ini, siapa yang masih berani mengabaikan keberadaannya? Kita harus tahu, beberapa petarung besar ini bukanlah dewa ilahi setengah langkah atau penguasa ilahi lapis ke-9, mereka hanyalah penguasa ilahi lapis ke-3 atau penguasa ilahi lapis ke-4. Bahkan jika mereka jauh lebih kuat dari penguasa ilahi lapis ke-3 dan ke-4, mereka juga tidak berani mengabaikan keberadaan seperti Ye Yuan. Melanjutkan pertempuran dengan kecepatan seperti ini, selain kedua belah pihak menderita kerugian besar, tidak ada jalan kedua yang bisa diambil. Zheng Qi mendengus dingin dan berkata, "Orang tua yang bodoh, kamu berkolusi dengan ras iblis untuk berurusan dengan rekan senegaramu. Ketika semua orang keluar dari sini, aku akan melihat bagaimana kamu memberikan pertanggungjawaban kepada orang-orang di dunia." Tapi Gao Yuan tidak peduli saat dia berkata dengan dingin, "Kamu juga harus bisa keluar dari sini sebelum berbicara." Ling Zikun tentu saja tidak ingin bertarung sampai akhir dan melangkah maju saat ini dan berkata, "Karena itu masalahnya, maka kita akan berhenti untuk sementara waktu, semuanya, cari harta karun itu bersama-sama." "Ye Yuan, apakah kamu keberatan?"
Selesai berbicara, dia menatap Ye Yuan. Jelas, pendapat Ye Yuan saat ini sangat berpengaruh. Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku tidak keberatan. Ketika semua orang melihat bahwa Ye Yuan setuju, mereka semua menghela nafas lega. Mereka datang ke sini untuk mencari peluang keberuntungan dan tidak mempertaruhkan nyawa. Jika mereka bahkan tidak melihat seperti apa harta karun itu, maka nyawa ini juga hilang begitu saja. Peng Hin berkata, karena itu masalahnya, semuanya mari lanjutkan saja. Ye Yuan berkata dengan dingin, jika aku jadi kalian, aku akan merawat luka-luka sebelum maju. Peng Hin mendengus dingin dan berkata, nak, kenapa aku harus mendengarkanmu? Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, kalau begitu pergilah, aku tidak ingin mengadili kematian. Dian memegang Peng Hin dan bertanya pada Ye Yuan, saat ini, kita semua adalah semut di tali yang sama. Jika ada ide yang kamu punya, mengapa tidak mengatakannya? Ye Yuan memutar matanya dan berkata, kamulah semutnya. Seluruh anggota keluargamu adalah semut. Siapa yang senasib denganmu? Jangan berpikir bahwa tuan kecil ini tidak tahu apa yang kalian semua rencanakan, ingin bersekongkol melawan tuan kecil ini, tidak mungkin. Dian tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu, dia menemukan bahwa bocah laki-laki ini terlalu licik, sepertinya mereka tidak bisa menyembunyikan pikiran sama sekali dari pihak lain. Tentu saja tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan Ye Yuan pergi begitu saja, selama masih ada kesempatan, mereka akan tetap memiliki keinginan untuk menghabisi Ye Yuan. Hanya saja hal yang paling penting di antara segalanya saat ini adalah masih mencari harta karun itu, itulah bagaimana kedua ras mencapai kesepakatan yang rumit. Baru saja, tikus-tikus besar itu mengejar, dan menghilang, bukan karena mereka tidak bisa mengejar, itu pasti karena ada keberadaan yang lebih kuat di sini. Pada kenyataannya, kita mungkin sudah memasuki wilayah keberadaan kuat lainnya, kata Ye Yuan. Kata-kata Ye Yuan membuat wajah semua orang berubah. Mereka berlari mati-matian untuk hidup mereka sekarang dan tidak memperhatikan hal ini sama sekali. Sekarang, dengan Ye Yuan mengingatkan, mereka tiba-tiba terbangun. Suaranya belum memudar ketika serangkaian langkah kaki yang menggetarkan datang, seekor kura-kura besar muncul di depan semua orang. Ketika semua orang melihat kura-kura ini, wajah mereka langsung menjadi jelek. Aura kura-kura ini sangat kuat, itu sebenarnya tampak seperti peringkat 4 tahap akhir. Jika kekuatan semua orang tidak ditekan, mereka masih bisa menghadapinya. Tapi saat ini, yang terkuat juga hanyalah Gao Yuan, penguasa ilahi lapis keempat ini. Terlebih lagi, dia masih terluka dan tidak bisa mengeluarkan banyak kekuatan sama sekali. Raungan yang menggetarkan bumi datang, mengguncang bebatuan di sekitarnya hingga jatuh. Ekspresi Gao Yuan tiba-tiba berubah saat dia berkata, sial, kenapa ada binatang buas yang begitu kuat di jurang ini? Wajah Peng Hin menunduk dan dia berkata, semakin kuat binatang buas yang menjaga harta karun itu, semakin berharga harta karun itu. Meskipun kura-kura besar ini kuat, reaksinya lambat, kita akan menggunakan kecepatan untuk melepaskannya. Mata semua orang berbinar ketika mendengarnya, tetapi melihat bahwa Gao Yuan telah berubah menjadi aliran cahaya, mencoba mengelilingi kura-kura besar itu. Peng Hin meraung dan segera menyusulnya. Pada saat ini, semua orang menggunakan kemampuannya, mendorong kecepatan mereka hingga batasnya, mencoba melewati kura-kura besar itu. Zheng Qi baru saja hendak bergerak, tetapi melihat bahwa Ye Yuan tidak bergeming sedikit pun, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan bingung, Ye Yuan, harta karun itu seharusnya tidak jauh, jika kita tetap tidak pergi, itu akan direbut oleh mereka. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru, kura-kura hitam dengan daya tarik mutlak ini tidak mudah untuk ditangani. Tatapan Zheng Qi berubah tajam, melihat ke samping lagi. Dia melihat kura-kura hitam daya tarik mutlak itu tiba-tiba membuka mulutnya, sinar bola cahaya besar langsung dimuntahkan. Bola-bola ringan ini seperti peluru meriam, beterbangan, meledak hingga batu-batu di kedua sisinya berjatuhan satu demi satu. Medan kekuatan jurang ini sangat kuat, batu-batu itu berjatuhan, kekuatannya luar biasa. Pusat kekuatan ras iblis dihantam oleh bongkahan batu besar, menjerit, dan langsung terdiam, bahkan jiwa iblisnya pun tidak lolos juga. Untuk beberapa waktu, batu beterbangan kemana-mana, bunga api beterbangan ke segala arah. Ketika kura-kura hitam mengamuk, darah mengalir seperti sungai. Dalam sekejap, korban dari pusat kekuatan alam penguasa ilahi ini menjadi lebih dari setengahnya lagi.
Gao Yuan dan pusat kekuatan lainnya hanya berlari setengah jalan tetapi mundur dengan kecepatan lebih cepat, ekspresi mereka sangat jelek. Satu makhluk yang menjaga jalan itu, 10.000 orang tidak dapat melewatinya. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Gao Yuan berkata dengan suara serius. Tidak tahu, aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya, kata Peng Hins dengan ekspresi jelek. Tidak heran tikus-tikus besar itu tidak berani mengejar kita. Ternyata ada keberadaan yang begitu menakutkan di sini. Bahkan ketika kita berada di puncak, kita mungkin tidak bisa menandingi kura-kura sebesar ini juga. Dien berkata dengan sungguh-sungguh. Sial, harta karun itu akan segera sampai ke tangan kita, mungkinkah kita harus berbalik dan kembali dengan tangan hampa? Ekspresi Qiao An juga jelek saat dia berkata. Ye Yuan berkata dengan dingin, kura-kura hitam dengan magnet absolut sangat langka dan lebih suka tinggal di tempat dengan medan magnet yang kuat. Medan magnet asal di sini adalah magnet absolut yang paling disukai kura-kura hitam, dia dapat memanfaatkan medan magnet asal dan energi spiritual di sini untuk menciptakan meriam energi spiritual yang kuat. Tetua Gao, bahkan di masa jayamu, kemungkinan besar kamu bukan tandingannya di tempat ini juga. Gao Yuan mengertakkan gigi dan berkata, ternyata kamu sudah lama mengetahui hal sialan ini. Jadi itu sebabnya kamu diam dan menunggu. Kamu ingin membiarkan kami menjadi sasaran empuk. Ye Yuan memutar matanya dan berkata, jadi bagaimana jika ya? Aku harap kalian disemprot sampai mati karenanya. Pernahkah aku menyembunyikannya sebelumnya? Gao Yuan tersedak saat mendengar itu, hampir menahan luka dalam. Orang tua ini tidak bisa melewatinya, mungkinkah kamu masih bisa melewatinya? Dengan hewan sekuat itu, kamu dan aku bisa melupakan tentang mendapatkan harta karun itu. Gao Yuan berkata dengan suara dingin. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu pikir jika kamu pergi ke sana, kamu bisa mendapatkan harta karun itu. Wajah Gao Yuan berubah dan dia berkata, apa maksudmu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar bodoh? Atau berpura-pura menjadi sangat bodoh? Mampu memelihara binatang buas yang begitu kuat, bagaimana mungkin harta karun yang lahir di sini mungkin hanyalah harta mistik penguasa ilahi Xiantian? Apakah kamu merasa bahwa harta karun seperti itu dapat diperoleh olehmu, Dewa Surgawi setengah langkah yang sangat kecil? Ketika semua orang mendengar itu, wajah mereka berubah drastis. Saat itu, aliran energi spiritual memadat dan membentuk pedang raksasa, seolah-olah datang dari luar cakrawala, terbang langsung menuju kura-kura hitam dengan daya tarik mutlak. Tubuh besar kura-kura hitam dengan magnet absolut langsung dipotong dan tersebar di semua tempat. Kura-kura hitam bermagnet mutlak itu hancur terbang dan langsung jatuh dalam keadaan mengamuk. Sesosok tubuh melompat dan tiba, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan aura seorang Grandmaster. Ketika semua orang melihat sosok ini, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Dewa Surgawi setengah langkah. Dalam situasi di mana alam ditekan dan masih memiliki batas Dewa Langit setengah langkah, ditambah mampu menahan medan kekuatan yang kuat dan terbang di udara, apa jadinya jika bukan pusat kekuatan Dewa Langit? Tetua kedua, Song Yu, Ling Zikun dan Gao Yuan berteriak serempak. Hanya saja Ling Zikun terlihat bahagia sedangkan ekspresi Gao Yuan sangat jelek. Song Yu dan Gao Yuan ini kira-kira merupakan pusat kekuatan di generasi yang sama, jadi sekilas Gao Yuan mengenalinya. Hanya saja bakat Song Yu lebih besar dari Gao Yuan dan sudah menerobos ke alam Dewa Surgawi beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Kedatangannya membuat Gao Yuan ingin mengumpat. Mendengar teriakan Ling Zikun, wajah semua orang menjadi jelek. Song Yu, apa maksud kota kekaisaran sungai abadimu? Karena ada pusat kekuatan Dewa Surgawi yang bertindak secara pribadi, masih menganggap kita sebagai sasaran empuk. Gao Yuan berkata dengan suara serius. Kali ini, selain kota kekaisaran sungai abadi, wajah orang lain semuanya menunjukkan ekspresi marah. Jelas sekali, kata-kata Gao Yuan, memukul lubuk hati mereka, perasaan dieksploitasi ini membuat mereka sangat tidak senang. Dia menatap Gao Yuan sekilas dan berkata dengan dingin, Gao Yuan, kamu jangan membuat tuduhan liar. Alam penguasa ilahi memiliki aturan alam penguasa ilahi, alam Dewa Surgawi juga memiliki aturan alam Dewa Surgawi. Mengajak kalian pertama-tama adalah untuk memberi bantuan. Kedua, itu adalah untuk memberi kalian kesempatan beruntung. Jika kalian bisa mendapatkan kesempatan beruntung, kursi ini tentu tidak akan campur tangan. Tapi sekarang, apakah kalian merasa masih punya harapan? Kesempatan beruntung ini sudah bukan sesuatu yang bisa kalian ikuti.
Bukan hanya Gao Yuan, ekspresi wajah orang lain menjadi buruk. Apa yang dikatakan Song Yu benar. Dengan kehadiran kura-kura hitam magnetisme mutlak ini yang menghalangi jalan, mereka sama sekali tidak memiliki harapan untuk melewatinya. Menggempur dengan paksa tidak berbeda dengan mencari kematian. Song Yu melanjutkan, Gao Yuan, kau tidak naif berpikir bahwa aku satu-satunya dewa surgawi di sini kan? Seluruh tubuh Gao Yuan gemetar, matanya menunjukkan pandangan yang penuh putus asa. Sebenarnya, saat dia melihat kura-kura hitam magnetisme mutlak ini, Gao Yuan sudah tahu bahwa kesempatan beruntung ini bukan sesuatu yang bisa dia dapatkan. Tapi dia masih menyimpan mentalitas untuk mendapatkan keberuntungan, berharap bisa menembus ke dalam. Pemikiran orang lain mirip dengan pemikirannya. Hanya saja kenyataannya sangat kejam. Setelah bicara, Song Yu berkata dengan suara jelas, karena sudah datang, keluarlah. Tidak perlu kursi ini mengundang kalian semua untuk munculkan. Di sekitar masih tetap sunyi, tidak ada yang merespons kata-kata Song Yu. Song Yu menghela napas dingin dan dengan sembarangan melepaskan dua sinar cahaya pedang. Cahaya pedang merobek udara, langsung menghancurkan dinding batu menjadi berkeping-keping. Pusat kekuatan ras iblis yang tampak menyeramkan keluar dari udara dan berkata dengan suara dingin, "Heh, Song Yu, kamu berani mengambil tindakan melawan orang tua ini, apakah kamu lelah hidup?" Ketika Qiao An melihat pusat kekuatan iblis ini, dia tidak dapat menahan kegembiraannya saat dia berkata, "Tuan Kasu." Di sampingnya, tatapan Ye Yuan menjadi dingin, menatap lekat-lekat ke pusat kekuatan ras iblis itu. Orang ini adalah pelaku utama yang menghasutkan Nuo untuk menyerang dunia hutan abadi. Ye Yuan juga tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Sayang sekali, kekuatannya saat ini tidak cukup untuk membunuh pihak lain sama sekali. Kamu, orang tua ini, hidup sampai usia lanjut dan juga hanyalah dewa surgawi lapisan pertama, untuk apa kamu sombong? Song Yu berkata sambil mendengus dingin. Kasu mencibir dan berkata, "Nak, jahe tua lebih pedas dari jahe muda. Kamu menikmati kesuksesan sejak muda, tapi jika kamu ceroboh, kamu akan menderita kerugian besar." Song Yu berkata dengan dingin, "Cukup sial, ayo tunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya." Lei Yi, bagaimana menurutmu? Pada saat ini, orang lain keluar dari kehampaan, justru arah lain dari jari pedang Song Yu. Orang ini adalah manusia yang sangat kuat, wajahnya tampak cukup tua, dia juga merupakan pusat kekuatan dewa surgawi setengah langkah. Lei Yi melirik Song Yu dan berkata dengan dingin, "Aku di sini hanya untuk harta mistik Xiantian, sisanya tidak ada hubungannya denganku." Song Yu mendengus dingin dan berkata, "Orang yang sombong dan egois. Cukup omong kosong, urus binatang ini dulu sebelum bicara." Lei Yi meliriknya dan tidak membantah, sepertinya sangat menghina. Saat tiga pusat kekuatan dewa surgawi muncul, yang lain bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Meskipun ketiga orang ini semuanya adalah kultivator ranah dewa surgawi lapisan pertama, mereka entah berapa kali lebih kuat dari Gao Yuan, dewa surgawi setengah langkah ini. Meskipun alam mereka juga ditekan, alam itu juga hanya ditekan hingga alam dewa surgawi setengah langkah. Setidaknya kamu bijaksana. Semuanya, tunggu sampai melihat harta mistik Xiantian sebelum berbicara, orang tua ini sangat menantikan harta karun ini. Kata Kasu sambil tersenyum. Kura-kura hitam itu sepertinya telah mendengar kata-kata ketiga orang itu dan mulai mengaum dengan ganas. Hanya untuk melihatnya membuka rahangnya yang menganga, serangkaian meriam energi spiritual yang sangat besar diledakkan ke arah ketiga orang itu. Kekuatan ini bahkan lebih besar dari sebelumnya. Binatang bodoh. Song Yu mendengus dingin, mengangkat tangannya, sebuah pedang besar ditembakkan. Dua orang lainnya juga tidak menahan diri, masing-masing menunjukkan kemampuannya. Untuk sesaat, energi spiritual terbang kemana-mana di ngarai ini. Bagaimana mungkin kura-kura hitam itu bisa menjadi tandingan ketiga orang itu, dan langsung dipukuli habis-habisan. Namun, dia tidak mengalami luka yang terlalu parah. Wajah Kasu menunduk dan berkata, "Kura-kura besar ini memiliki kulit kasar dan daging tebal, kita tidak bisa mengalahkan sama sekali, sebaiknya kita tidak berurusan dengannya dan langsung bergegas." Dua orang lainnya menganggukkan kepala dan tidak keberatan. Tapi saat itu, tatapan Kasu tiba-tiba beralih ke Ye Yuan. Seluruh tubuh Ye Yuan menegang seolah-olah sedang ditatap oleh ular berbisa. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan berbalik dan lari. Kasu tertawa dingin dan berkata, "Nak, tidak peduli dendam apapun yang kamu miliki terhadapku, orang tua ini tidak ingin membiarkan bencana hidup di dunia ini."
Selesai berbicara, Kasu menunjuk satu jari. Semburan kekuatan merobek langit, hampir mengejar Ye Yuan dalam sekejap. Kasu baru saja menyerang dengan santai, tapi bagi Ye Yuan, itu adalah langkah pembunuhan yang fatal. Semua orang tidak bisa bereaksi, ketika Zheng Qi bereaksi, kekuatan ini sudah tiba di depan Ye Yuan. Ye Yuan, Zheng Qi meraung. Sudut mulut Kasu sedikit melengkung seolah sudah melihat pemandangan Ye Yuan yang diledakkan menjadi sampah. Dia tahu bahwa Ye Yuan tahu hukum tata ruang, tapi terus kenapa? Di hadapan pusat kekuatan alam Dewa Surgawi, hukum tata ruang juga tidak mudah digunakan. Percikan api beterbangan kemana-mana, semburan kekuatan ini langsung meledak di udara. Asapnya menghilang, sosok Ye Yuan sudah lama hilang. Sudut mulut Kasu sedikit melengkung dan dia berkata, bocah yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, berani menanyakan tentang intel lelaki tua ini dari Aulai Yamadara. Mendekati kematian. Dengan kekuatan Song Yu, dia secara alami bisa menghentikan Kasu, tapi dia tidak melakukannya. Karena dia merasa bahwa Ye Yuan adalah ancaman laten terhadap kota Kekaisaran Sungai Abadi. Monster seperti itu sungguh terlalu menakutkan. Lebih bagus jika dia mati. Anak ini cukup menarik, banyak sekali orangnya, sepertinya hanya dia yang menemukan kita, kata Song Yu dingin. Kasu tersenyum dingin dan berkata, jadi bagaimana jika ketahuan? Bermain api di depan pembangkit tenaga Dewa Surgawi, bukankah akan membakar diri sendiri sampai mati dan itu adalah hal yang sangat normal. Bocah tua, apa yang kamu lihat? Terus mencari dan kamu yakin orang tua ini akan membunuhmu juga. Di paruh kedua kalimat, Kasu sedang berbicara dengan Zheng Qi. Tatapan Zheng Qi saat melihat Kasu kini penuh amarah. Ye Yuan sebenarnya dibunuh tepat di bawah kelopak matanya begitu saja. Zheng Qi, Ning Tianping, dan pusat kekuatan kota Kekaisaran Elang Surgawi memandang ke arah Kasu, masing-masing mata mereka memuntahkan api. Ye Yuan adalah masa depan kota Kekaisaran Elang Surgawi, tapi dia sebenarnya dibunuh oleh orang lain begitu saja. Mereka berani marah tetapi tidak berani berbicara. Kasu terlalu kuat, jika tidak melihat wajah Song Yu, Kasu mungkin akan memusnahkan mereka bersama-sama juga. Membunuh Ye Yuan adalah satu hal, membunuh Zheng Qi mereka semua adalah masalah lain. Pada titik ini, Kasu memahaminya, jadi dia tidak bergerak. Serangga kecilnya sudah terselesaikan, jadi ayo pergi, kata Kasu acuh tak acuh seolah-olah telah melakukan hal yang sangat biasa. Song Yu dan Lei Yi menganggukkan kepala dan bergerak maju bersama Kasu. Ketiga orang itu membombardir dengan liar di sepanjang jalan, meledakkan kura-kura hitam itu hingga benar-benar tersingkir, tidak memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali. Namun, pertahanan kura-kura hitam ini sungguh kuat, tidak peduli bagaimana mereka membombardirnya, dia tidak akan mati. Para ahli penguasa ilahi itu sangat terkejut saat menyaksikannya dan memiliki pemahaman visual langsung tentang pusat kekuatan alam Dewa Surgawi. Pusat kekuatan alam Dewa Surgawi terlalu kuat. Bahkan jika kultivasi mereka ditekan, mereka masih sangat kuat, dan bahkan masih bisa terbang di udara. Segera, ketiga orang itu menghilang dari pandangan semua orang. Ekspresi wajah Gao Yuan sangat bertentangan, ragu-ragu sebentar, sosoknya bergerak, melaju menuju kedalaman ngarai. Beberapa orang mundur dan tidak mengambil tindakan sama sekali, mereka mulai bermeditasi di tempat. Kepala tetua, apa yang harus kita lakukan? Ning Tianping bertanya pada Zheng Qi. Zheng Qi memasang ekspresi sedih saat dia berkata, aku mengecewakan Ye Yuan. Aku seharusnya tidak menyeretnya ke dalam air. Sekarang, apa yang harus dilakukan sekarang? Ning Tianping juga berkata, kepala tetua, masalah ini bukan salahmu, ini semua adalah kejahatan. Zheng Qi mengertakkan gigi dan berkata, aku benci itu. Musuh guru ada tepat di depanku, tapi aku tidak berdaya untuk membalas dendam. Sekarang, Ye Yuan terbunuh di hadapanku dan aku juga tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam padanya. Aku terlalu tidak berguna. Orang-orang dari Elang Langit semuanya tampak sedih, dan merasakan hal yang sama. Semua orang tidak mendeteksi setitik pun debu yang berterbangan di dekat mereka, melayang menuju kedalaman ngarai. Tiga sosok terbang menuju kedalaman ngarai. Anak itu tadi, kemungkinan besar ada banyak rahasia dalam dirinya. Bocah itu agak disayangkan, kata Song Yu. Tentu saja, anak itu bisa menyamar sebagai iblis dan tidak ditemukan oleh manusia, dan bahkan dapat menarik melodi Dao Surgawi yang hebat. Sekarang, dia juga memahami hukum tata ruang, bagaimana mungkin tidak ada rahasia dalam dirinya. Kata Kasu.
Lalu kamu membunuhnya begitu saja? Song Yu berkata. Jika tidak, maukah kamu melihatku membawanya pergi di depan matamu? Kasu menjawab dengan sebuah pertanyaan. Tentu saja itu tidak mungkin. Song Yu berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, bukankah itu cukup? Bahaya laten seperti ini, lebih baik mati lebih awal. Meskipun aku mendambakan rahasianya, aku lebih menghargai hidupku, mungkin aku tidak perlu menunggu dia mencapai alam dewa surgawi dan dia akan memiliki kemampuan untuk datang dan menemukanku. Mata Kasu sedikit menyipit saat dia berkata. Jelas, bakat yang ditunjukkan Ye Yuan sudah membuatnya merasa takut. Sebenarnya, Kasu juga tidak menyangka bisa bertemu dengan Ye Yuan di sini. Beberapa dari mereka telah mengikuti di belakang batalion sepanjang jalan dan memperhatikan situasi mereka. Ketika Peng Hins dan Dien mengungkap identitas Ye Yuan, Kasuo menjadi waspada. Keributan yang disebabkan oleh Ye Yuan saat itu di ras iblis terlalu besar. Aula Yamadara juga memberitahu Kasu tentang masalah Ye Yuan yang menanyakan informasi keberadaannya untuk pertama kalinya. Tapi Yuan Ye identitas ini jelas merupakan identitas palsu. Kasu juga tidak punya tempat untuk mulai mencari. Sampai hari ini, dalam kecelakaan yang disebabkan oleh banyak hal, dia benar-benar bertemu dengan Ye Yuan. Jika hanya seperti ini, lupakan saja, tapi bakat menantang surga yang ditunjukkan Ye Yuan sepanjang jalan membuat Kasu benar-benar ketakutan. Alam dewa asal dan dia bisa menyaingi 5 pusat kekuatan penguasa surga lapisan pertama, biarkan dia terus berkembang, bagaimana bisa? Yang lebih parah lagi adalah kecepatan kultivasi Ye Yuan terlalu cepat. Pada tingkat kecepatan kultivasi saat ini, dia menerobos ke alam dewa surgawi juga sudah dekat. Ancaman laten semacam ini, Kasu tidak berani membiarkannya berkembang tanpa terkendali. Sejak dia menemukannya kali ini, dia secara alami harus membunuhnya sedini mungkin. Song Yu hanya menganggukkan kepalanya, dia sangat memahami tindakan Kasu. Jika itu dia juga akan melakukan hal yang sama. Mata Song Yu berputar dan dia berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, ada beberapa ekor serangga kecil yang mengikuti di belakang. Kasu berkata dengan nada menghina, hanya beberapa serangga kecil, mereka tidak dapat menimbulkan gelombang apapun, jika bertingkah, langsung hilangkan. Song Yu tersenyum dan berkata, orang-orang bodoh ini selalu melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri, berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan kecil, tapi mendapatkan keuntungan kecil akan mengorbankan nyawa mereka. Tiba-tiba, ekspresi ketiga orang itu berubah, medan kekuatan yang kuat menekan. Sosok ketiga orang itu tiba-tiba tenggelam dan tidak bisa lagi menstabilkan sosok mereka, langsung terjatuh. Setelah terkejut, wajah ketiga orang itu menunjukkan ekspresi ekstasi yang liar. Sepertinya tidak jauh. Gelombang semacam ini setidaknya adalah harta mistik Dewa Surgawi Xiantian. Kata Kasu bersemangat. Wajah Song Yu juga menunjukkan kegembiraan yang liar saat dia berkata, itu benar-benar harta mistik Dewa Surgawi Xiantian. Setelah ekstasi kegembiraan, hubungan ketiga orang itu langsung menjadi rapuh. Suasana aneh mulai menyebar di antara ketiganya. Penampilan tenang dari sebelumnya segera berubah menjadi kewaspadaan. Song Yu yang masih muda dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Kasu tertawa sinis dan tiba-tiba menyerang. Saat ini, Lei Yi ingin memanfaatkan pertarungan kedua orang itu dan diam-diam menyelinap masuk. Namun, bagaimana dua orang lainnya bisa melakukan apa yang dia inginkan, dan sebenarnya keduanya meluncur ke arahnya. Untuk beberapa waktu, ketiga orang itu bentrok, menjadi pertempuran yang berantakan. Pertempuran besar tiga pembangkit tenaga dewa surgawi setengah langkah, situasi pertempuran itu benar-benar mengguncang bumi. Tapi kekuatan ketiga orang itu tidak jauh berbeda, tidak ada yang bisa berbuat apapun terhadap yang lain. Benturan kekuatan dunia yang dahsyat berguncang hingga puing-puing beterbangan kemana-mana. Ketiga orang itu maju ke depan saat mereka bertarung. Tiba-tiba, sinar lingkaran cahaya redup muncul di depan, ketiga orang itu hanya merasakan tekanan yang luar biasa, gerakan mereka pun terhenti secara signifikan. Jauh dari sana, sebuah bukit gelap berdiri tegak di atas platform, memancarkan gelombang yang mengguncang jiwa. Medan kekuatan yang kuat itu dipancarkan tepatnya oleh bukit kecil ini. Cahaya ilahi magnetis asal, itu adalah gunung dewa magnetis asal. Hahaha, tempat ini sebenarnya melahirkan gunung dewa magnetis asal. Dengan gunung dewa magnetis asal, kekuatan kursi ini pasti akan meningkat pesat. Song Yu berkata dengan heboh. Dua orang lainnya juga memasang wajah panas. Kasu tertawa dingin dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir.
Gunung Dewa Magnetis asal ini, orang tua ini bertekad untuk mendapatkannya. Lei berkata dengan suara dingin, kalian semua bisa berhenti berpikir, Gunung Dewa Magnetis asal adalah milikku. Kasu tertawa keras dan berkata, kalau begitu mari kita tunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya. Gunung Dewa Magnetis asal ini jelas di luar ekspektasi ketiga orang tersebut, membuat mereka bertiga sangat bersemangat. Melihat hidangan utama, ketiga orang itu tidak lagi menahan diri, masing-masing mengeluarkan gerakan besar, situasi pertempuran menjadi lebih intens. Hanya saja sampai di sini, sulit bagi mereka untuk maju 1 inci lagi. Ketiga orang ini mempunyai rencana kecil masing-masing, tidak ada yang mau membiarkan pihak lain mendapatkan keuntungan. Jauh dari sana, di tengah bebatuan terjal, Gao Yuan dengan cerdik menyembunyikan sosoknya, ekspresi wajahnya berkedip-kedip tanpa henti. Dia adalah serigala liar, dengan kesabaran yang cukup, dia diam-diam menunggu kesempatan. Ini adalah harapan terbesarnya untuk menerobos ke alam dewa surgawi, dia tidak ingin melewatkannya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a